Kayak ini sama, tadi gue lagi di bandara dengar podcastnya. Karena kan gue sempet berantem dulu sama Karin. Terus yang bikin baikan tuh yang bikin baikan tuh Mbak R. Gue nyebaikan sama Karin, dia berantem sama Karin. Gimana sih ini konsepnya, gue bilang. Ya udahlah, intinya dia pernah nolongin lah, banyak lah. Mbak R kan kenal udah lama. Jauh sebelum dia terkenal dulu main PS. Halo Lex, halo Tomski. Cuman part yang bikin gue meledaknya itu, ya kalau ngomongin, gue nggak mau komen soal hubungannya lah, namanya mungkin sama-sama suka ya gimana, orang pacaran. Gue nggak komen, gue nggak ke situ. Konteks yang bikin gue kesel tuh mau ngancurin karir, anjing, mau ngancurin karir. Gue dengernya gebes banget, anjing. Tahu siapa yang bisa ngancurin karir orang? Hebat banget kayaknya. Itu yang bikin pala gue meledak, tapi masih ketahan. Ayo udahlah, orang punya masalah masing-masing. Yang bikin memuncaknya itu, ini kenapa jadi cerita gituan ya? Tapi gak apa-apa lah, biar clear gitu ya. Yang bikin memuncaknya itu ketika denger pas mau lahiran bakal diapain tadi? Bakal dikasih ancaman. Diancam pas mau lahiran. Wah, tuh gue meledak sih, langsung gak bisa sih. Gue update aja lah. Sakit sefans-fansnya itu mah. Ini gimana ya kalau kalian anak tongkrongan ya? Kalau kalian, lu gak perlu deket banget sama tuh setongkrongan lu tuh, tapi lu tahu gitu dia, lu punya temen, lu kenal, orangnya sopan, baik gitu. Terus temen lu digituin, coba deh gue tanya sama kalian semua, lu gimana responnya? Gue kenal, tapi gue gak mau ikut campur soal hubungannya. Gue keselnya di 2 poin itu doang. Ngeri banget ngancem-ngancem. Tahu lo mau bunuh anak kecil ngancem-ngancem. Apa yang mau ngancem apa? Orang mau lahiran diancem, gila kali. Mau bunuh anak kecil lu, ngancem-ngancem. Sekali lagi kalau soal hubungannya gue no comment. Namanya orang pacaran pasti ada berantem, ada gimana. Cuma itu doang sih. Tapi udah lah, cukup ya. Biar clear. Coba lihat ya. Ini persis kayak kejadian Bandung. Coba di feed gue tuh lama, 2022 kali. Gesek-gesek bawah dah. Sampai akhirnya ibunya tuh anak makasih sama gue, akhirnya gara-gara dia jadi ketangkep, kasusnya jadi keusut, jadi viral. 2022? 22. Dapat nih, gue udah nge-scroll masih 2024 ini. Ya, tuh dia. Jarang, gue nge-post foto kan jarang. Bang. Cepet 2 tahun itu cepet. 2022, ayo udah ketemu nih. Guys, kasih tahu ancamannya gimana. Ya itu dia. Dia mau ngancam apa, mau bunuh, maksudnya kan ambigu kan. Nyuruh fansnya lagi. Laut sokap bos. Tapi emang kalian ya, si Indonesia ya, kalau beginian paling demen ngumpul bareng. Gue tahu lu semua pasti pada punya masalah kan. Terus emosi. Iya. Dapat sarung tinju gratis nih. Gue di DM orang, bang, nitip injek batang lehernya bang ya. Gula. Enggak. Kita nggak usah gitu-gitu. Tapi ludahin pengen sih, kalau bener ya. Tuh. Ludahin. Tuh. Oi. Biar dia. Apa-apa gue. Udah gue cuin anjing. Kan pernah yang gue keplakin di bioskop. Emang kalau orang Indonesia ini banyak masalah, punya musuh, ngumpul bareng nih ibu-ibu ya. Gibah. Nomor 1 gosip anjing. Indo Pride gibah. Gue kan jarang begini-begini, gue jarang ya. Kecuali bener-bener gue deket gitu, Nyai, siapa. Kalaupun ada orang berantem sesama, yang paling kocak nih Natali. Gue kan kenal Natali juga ya. Gue liat 3-nya Natali. Natali kena sasaran.
sama netizen. Indonesia. Dikonek-konekin kasih banget kali anjir. Kebetulan lagi bikin konten. Pakai daster. Let me do that. Halo sahabat Aisyah Channel. Dunia hiburan kembali dihebohkan dengan drama panas yang bikin netizen gak bisa diam. Rapper kontroversial Young Lex mendadak naik pitam setelah mendengar bahwa Erika Charlina, yang tengah menjadi sorotan karena pengakuan kehamilannya, diduga mendapat ancaman dari sosok pria yang disebut-sebut sebagai DJ Panda. Tanpa basa-basi, Young Lex langsung menyuarakan kemarahannya lewat media sosial. Bahkan, ia dengan lantang berkata, "Kalau gue ketemu, gue ludahin lu." Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok DJ Panda yang dimaksud? Dan bagaimana tanggapan Erika Charlina atas kemarahan Young Lex? Simak selengkapnya di video ini. Karena kita akan kupas tuntas dramanya dari awal sampai bikin netizen ikut panas. Young Lex ikut naik pitam setelah mendengar curhatan Erika Charlina yang sedang hamil 9 bulan. Tetapi justru mendapat ancaman dari pria yang menghamilinya. Young Lex yang emosi lantas membuat unggahan Instagram menyindir pria yang menghamili Erika Charlina tersebut. Pada unggahannya tersebut, ayah satu anak ini kesal pria yang diduga DJ Panda alias Giovanni Surya Saputra ini mengancam ingin menghancurkan karir Erika Charlina. Young Lex emosi mendengar Erika Charlina diancam demikian. Sedangkan ia menilai pria tersebut juga tak terkenal dibandingkan temannya dan dirinya yang sudah lama di dunia hiburan. Ini bocah satu. Gegayaan mau ngehancurin karir orang. Buset lo aja belum jadi apa-apa anjing. Gue baru nonton full podcastnya jadi panas bangs asteris, kata Young Lex pada unggahan Instagramnya. Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025. Bukan tanpa alasan, Young Lex emosi dan ikut bersuara lantaran menilai Erika Charlina adalah sosok yang baik sebagai temannya. Ini orang baik, kesel aja sampai digituin dengarnya. Ngen asteris telau siapa mau ancurin karir orang, ujar Young Lex. Bahkan, Young Lex berniat akan meludahi wajah pria yang telah menghamili dan mengancam Erika Charlina bila kelakuan dan identitasnya benar-benar terbukti. Sumpah kalau emang beneran dia orangnya. Kalau ketemu gue ludahin mukanya kon asteris L. Emosi jadinya bangsat, ujar Young Lex. Tak lupa, Young Lex menegaskan dirinya tak memiliki kepentingan apapun ketika ikut bersuara membela Erika Charlina. Hal tersebut dilakukannya karena tak terima melihat teman yang sudah baik dan banyak membantunya justru dijahati oleh orang lain. Gue gak ada kepentingan apapun, cuman panas aja dengar teman digituin. Apalagi aslinya dia baik banget, jelasnya. Menurutnya, seseorang itu seharusnya cukup bertingkah nakal tetapi jangan sampai bertindak jahat pada orang lain. Stop sampai bandel. Jangan jahat sebelum nanti nyeselkan, ujar Young Lex. Selain mengunggah kata-kata sindiran itu, duda satu anak ini juga mengunggah rekaman video live-nya ketika membahas podcast Erika Charlina di YouTube. Deddy Corbuzier. Sebelumnya, Erika Charlina dalam podcast Deddy Corbuzier juga tak ragu membocorkan jenis kelamin sang calon buah hati yang akan segera lahir. Ketika ditanya Deddy Corbuzier, bintang film pabrik gula ini menjawab dengan mantap menjawab, "Cowok." Keputusannya untuk buka suara sekarang bukan tanpa alasan. Erika Charlina merasa ini adalah saat yang tepat untuk jujur dan mengakui kesalahannya di masa lalu. Ini kesalahan aku sih, Om. Aku cuma pengen jujur aja, ucap perempuan 31 tahun ini. Erika Charlina sadar betul bahwa ada pilihan lain yang bisa ia ambil, seperti menyembunyikan sang anak atau bahkan aborsi. Namun, ia menolak semua opsi tersebut dan memilih untuk bertanggung jawab penuh. Baginya, ini adalah dosa terbesar yang pernah dilakukan artis 31 tahun tersebut. Aku enggak mau lepas dari tanggung jawab aja gitu. Dan dari pihak keluarga juga aku enggak mendapat dukungan untuk melakukan hal itu karena pertama kali yang tahu kondisi aku ya mami, papi, imbuhnya. Dukungan orang tua menjadi penguat bagi Erika Charlina. La menuturkan bahwa sang ibu dan ayah memintanya untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, seberat apapun itu. Ya, sesusah apapun harus tetap tanggung jawab.
Mau sendirian atau mau ada orang-orang di sekitarku. Aku harus bisa pertanggungjawabin itu sendiri. Tutur Erika Charlina menirukan pesan orang tuanya. Wah, drama ini makin panas aja ya, Sobat Gosip. Yang Lex benar-benar gak bisa tinggal diam melihat Erika Charlina diperlakukan seperti itu. Apakah ini jadi pertanda bahwa publik figur mulai berani pasang badan untuk membela sesama? Atau justru membuka tabir baru soal hubungan Erika dan DJ Panda? Gimana pendapat kalian? Setuju gak sama sikap tegas yang Lex? Tulis komentar kalian di bawah. Ya, dan seperti biasa, jangan lupa like kalau kalian suka dengan update panas ini. SHARE ke teman-teman biar mereka juga tahu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya gak ketinggalan kabar paling viral dan seru dari dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di gosip berikutnya.